Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas Noval akan menyetorkan hadis yang ke-9 tentang kerjakanlah perintah yang kamu mampu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ibnu Sukhrin radhiyallahu anhu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa man amartukum bihi fa'utu minhu mastata'tum fa innama ahlaka ladina min qablikum kasratu masyailihim wahtilafuhum ala ummiyaihim, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abu Durrahman bin Syakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval dari program studi ilmu hadis akan menghafalkan atau menyetorkan hadis Arba'in Nawawi yang hadis yang ke-7 tentang agama. Ini adalah nasihat. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Raqiyatul Tamim ibn Ausin dariin radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adinu nasihatu kulna liman qala Allah wa qala Allah wali kitabihi wali rasulihi wali amati muslimina wa ammatihim rawahu wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Ta'bin bin Aus dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya ini, untuk siapa? Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslim dan seluruh kaum muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dari nomor 5 Al-Bukhari secara mu'allaq. Dalam kitab Al-Imam bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk rasulnya, pemimpin kaum muslim dan seluruh kaum muslimin. Nah, gitu ya, hadis yang ke-7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval dari program studi ilmu hadis angkatan 2025 akan menyetorkan atau menghafalkan hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-8 tentang terjaganya darah dan harta seorang muslim. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amirtu an aqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah
wa yaqulu salata wa yu'tuz zakata fa inna fa'alu dzalika asamu minni dima ha'ahum wa amalahum illa bihaqqi islami wa hisabahum 'ala Allahi ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahannya yang selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan salat, yaitu menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka, yaitu hisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari HR Al-Bukhari dan Muslim, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval akan menyetorkan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10, yaitu tentang Allah Maha Baik dan hanya menerima orang yang baik. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah, inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara Allah mu'minina bima amuru bihi mursalina. Faqala ya ayyuhar rasulu qulhu minat thayyibati wa'malu sholihan al-mu'minin. Al-ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kullu minat thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah, yaitu ayat 172. Summa dzakara rajulun yutilu safara ash'asa uhbara yamuddu yadaihi ila samai ya rabba ya rabba ya rabba wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhubu ya biharami fa anna yustajabu lidzalika. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Maha Baik dan tidak sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mukmin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, namun makanannya haram, minumnya juga haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini HR Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyetorkan atau menghafalkan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-11, yaitu tentang tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim.
uh, an Abi Muhammadin Muhammadil Hasani ibni Ali ibnu Abi Thalibin sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wa nasai wa qala Tirmidzi hadisul hasanah sahih. Ini artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ini HR At-Tirmidzi dan An-Nasai. At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini derajatnya hasan, ya, hasan sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval dari Program Studi Ilmu Hadis akan menghafalkan atau menyetorkan hadis yang ke-12 tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisu hasanah rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval dari Program Studi Ilmu Hadis akan menyetorkan hadis yang ke-13, ya, yang ke-13 tentang mencintai kebaikan untuk saudaranya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzati An-Nas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lahimihi ma yuhibbul lin nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antaranya kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. HR Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Noval dari Program Studi Ilmu Hadis akan menyetorkan hadis yang ke-14, yaitu tentang tidak halal darah seorang muslim. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udi radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihda talasin saibul zani wa nafsu bin nafsi wa tarakul lidinihi mufariqul jama'ati, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
halal darah seorang muslim untuk untuk ditumpahkan kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Toib, orang yang sudah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa kisah, yaitu terakhir, dan orang yang meninggalkan agama yaitu murtad, serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini HR Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Nafal akan menyetorkan hadis ke-15, yaitu hadis tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aliyat mut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau dia bisa hendaknya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.